Kita berdoa sekali lagi. Bapa di surga, terima kasih bahwa hari ini kami kembali mendapatkan kesempatan untuk membaca, mendengar, mempelajari, menggali, merenungkan sebagian firman Tuhan berkenaan dengan bukti bahwa Yesus adalah Allah yang sesungguhnya. Kami sekali lagi mohon supaya Kau hadir di sini maupun di gereja dan dimanapun ada orang yang mengikuti kebaktian ini. Dan kiranya Kau memimpin, mengarahkan, memberkati acara firman, baik penyampaian maupun penerimaan. Dan tolong hamba mudah menyampaikan, berikan pimpinan, berikan kata-kata, berikan pengurapan, dan berikan hikmat untuk bisa mempermudah bagian yang sukar ini, supaya semuanya bisa disampaikan dengan sebaik-baiknya, dengan benar, dan dengan sejelas-jelasnya. Juga lengkapi bungkus firman-Mu dengan kuasa dan pekerjaan Roh-Mu, karena tanpa itu semua akan sia-sia. Dan tolong kami semua dalam mendengar, berikan kami hati yang terbuka, konsentrasi yang baik dari awal sampai akhir, terang secukupnya supaya kami bisa mengerti, dan tolong setelah kami mengalihkan kami ketundukan, sehingga bukan saja kami bisa diteguhkan iman kami tentang keilahian Kristus, tetapi lebih dari itu kami bisa menggunakannya untuk memberitakannya kepada orang-orang lain. Kami sadar juga setan pasti bekerja, kami mohon Kau kuatkan semua kami, menghadapi godaan yang di dalam bentuk apapun. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara Chandra memberikan laporan ada beberapa orang yang memberikan WA bahwa khotbah-khotbah ini tidak menarik. Yang 1 ayat 1 saya kira tidak tahu, yang Yesaya 9 ayat 5. Saudara perlu tahu ya, saya tidak berminat memberikan khotbah yang menarik. Ada banyak khotbah lain yang jauh lebih menarik, tapi tidak ada isinya. Saya berminat memberikan khotbah yang benar. Saya berminat memberitakan kebenaran. Tidak peduli itu menarik atau tidak menarik. Kalau saudara merasa tidak menarik dan saudara ingin yang menarik dari pengkhotbah lain, saudara, banyak menarik, tidak ada isinya, dan saya kepingin tahu saya belajar di sana dapat apa. Memang saya mengkat khotbah ini, ada bagian-bagian yang cukup banyak yang saya buang untuk mempersingkatnya. Jadi sebetulnya mungkin kalau saya beritakan semua menjadi 6 session ya, tapi ini cuma menjadi 4, dan ini saya kira adalah yang terakhir dari Yohanes 1 ayat 1. Setelah itu kita ganti ayat, tapi tetap membahas secara doktrinal bahwa Yesus adalah Allah. Jadi kalau doktrin dianggap tidak menarik, ya carilah pengkhotbah yang lain. Saya orang doktrinal, dan saya menganggap penting memberikan bukti dengan bukan cuma memberikan ayat asal-asalan, tetapi memberikan bukti disertai penggalian ayat sehingga betul-betul menunjukkan Yesus sebagai Allah. Dan yang seperti itu memang pada umumnya sukar, sekalipun yang Yohanes 1 ayat 1 ini teristimewa sukarnya. Juga saya sudah pernah katakan dalam PA kemarin bahwa kalau saudara orang Kristen sungguh-sungguh, maka saudara disebut murid. Dan tidak ada murid yang mau pelajaran yang gampang terus.
itu murid yang gak niat sekolah, lebih baik drop out saja. Kalau murid yang sungguh-sungguh niat belajar, dia harus mau belajarnya makin lama makin sukar. Bayi juga makanan yang makin lama makin keras dan makin lama makin banyak. Kepingin sedikit terus dan susu terus, itu bukan bayi, nggak tahu apa namanya. Jadi baik bayi maupun murid itu masih bertumbuh. Bisa mencerna makanan yang makin banyak, bisa mencerna makanan yang makin keras, makin sukar. Dan saya harapkan saudara juga seperti itu. Jangan kira saya dulu tidak seperti itu. Saya juga seperti itu. Belajar buku, waduh sukarnya tengah mati. Tapi tekun belajar, akhirnya buku yang tadi setengah mati itu toh bisa dimengerti. Ganti buku lain lebih sukar lagi, terulang hal yang sama. Jadi terus punya ketekunan dan kerajinan, itu sesuatu yang dibutuhkan dalam mendengar firman atau belajar firman. Kalau sudah tidak punya itu, yang saya khawatirkan saudara murtad. Dan kalau saudara murtad, saudara pergi ke neraka selama-lamanya. So, jadi ini adalah sesi yang keempat ya, dari Yohanes 1 ayat 1. Bukti-bukti bahwa Yesus adalah Allah. Saya mengulang sedikit apa yang kita pelajari ya. Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Kita hanya membahas bagian yang terakhir ini ya. And the word was God. Perhatikan semua terjemahan bahasa Inggris menerjemahkan and the word was God. Dalam terjemahan Yunani-nya kai theos and hologos ya. And ya, kai theos and hologos. Sekarang kita masuk pada nomor 4. Saya sudah memberitahu bahwa kali yang lalu itu sudah harus mempelajari pada malam kemarin supaya nyambung begitu ya. Poin keempatnya contoh-contoh yang salah atau tidak cocok yang diberikan oleh saksi-saksi Yehova di dalam membela diri terhadap serangan kita ya. Robert Bauman ini seorang yang anti saksi Yehova ya. Dalam bukunya ini ya, kalau saya sebutkan, mengatakan bahwa saksi-saksi Yehova seringkali menggunakan Kisah Rasul 28 ayat 6 dan kadang-kadang juga menggunakan Kisah 12 ayat 22 untuk menunjukkan bahwa theos bisa diterjemahkan God atau suatu Allah. Nah, jadi di sini ada kata Yunani theos. Mereka bilang ini bisa diterjemahkan suatu Allah, God, seperti terjemahan mereka. Dan mereka menggunakan dua ayat ini. Mari kita soroti atau perhatikan, pelajari sedikit. Tidak usah terlalu banyak dua ayat ini. Kisah 28 ayat 6. Namun mereka menyangka bahwa ia akan bengkak atau akan mati rebah seketika itu juga. Waktu Paulus setelah lepas dari badai, lalu dia digigit oleh ular berbisa, orang-orang menyangka dia akan bengkak, mati rebah seketika itu juga. Tapi sudah lama menanti-nanti mereka melihat bahwa tidak ada apa-apa yang terjadi padanya. Maka sebaliknya mereka berpendapat bahwa ia seorang dewa. Dalam King James dan New World Translation, kitab sucinya Saksi Yehova, diterjemahkan God atau suatu Allah. Tapi Bauman menjawab ini dengan dua hal sebagai jawaban ini ya. Pertama saudara, dalam Kisah 28 ayat 6 ini berbeda dengan dalam Yohanes 1 ayat 1. Jadi mereka memberikan pembelaan menggunakan ayat yang tidak cocok sama sekali. Karena dalam Yohanes 1 ayat 1, saudara, kata theon itu digunakan setelah kata kerja. Nah, bukan dalam Yohanes
Ya, dalam Kisah 28 ayat 6, mari kita lihat ya. Ini ada teon ya, digunakan setelah kata kerja. Jadi ini kata kerjanya, to stay and speak ya, teon. Jadi menurut dia ini tentu tidak cocok dengan rumusnya Caldwell dalam pembahasan Yohanes 1 ayat 1. Karena di situ dia harus kata itu digunakan sebelum atau mendahului kata kerja. Jadi mereka menggunakan ayat yang tidak cocok. Kedua, orang-orang yang mengatakan kata-kata itu jelas adalah orang-orang kafir yang menganut politeisme. Dan karena itu mereka bisa mengatakan bahwa Paulus adalah God atau suatu Allah. Jadi konteksnya juga saudara, ini orang-orang kafir. Mereka menganut politeisme, maka tentu mereka bisa mengatakan God, karena dalam kalangan kafir ada banyak gods, dewa, dewa besar, dewa kecil. Nah, yang kecil itu yang disebut God. Ini bukan hal yang aneh. Ya. Jadi laki-laki konteksnya sama sekali tidak cocok. Kami kita bahas ayat yang kedua, Kisah 12 ayat 22. Dan rakyatnya bersorak membalasnya, ini suara Allah. Ini waktu Herodes pidato ya. Rakyatnya bersorak membalasnya, ini suara Allah. Dalam King James maupun NWT, God atau suatu Allah. Dan bukan suara manusia. Tentang ayat ini bahwa memberikan jawaban sebagai berikut. Dalam ayat ini kata yang digunakan adalah kata TU. Yang bukan berada dalam kasus nominatif, tetapi kasus genitif. Nominatif itu biasanya subjek. Genitif itu berkenaan dengan kepemilikan. Mari kita lihat Kisah 12 ayat 22. TU ya. Ini arti ini juga TU, tapi terjemahnya ada perbedaan ya. Tapi masalahnya TU, ini juga TU. Jadi kalau rumusnya Caldwell itu berlaku untuk kata benda yang ada dalam kasus nominatif. Tapi ini kasus genitif. Ya, TU itu genitif. Ya, bagian bawah noun genitif. Yang kedua, seruan atau teriakan dalam ayat itu tujukan kepada Herodes. Dan karena jelas laki-laki harus diartikan sebagai Allah palsu. Bukan Allah belas, bahkan Herodes kok dia raja. Woman lalu menambahkan bahwa dalam perjanjian baru, kata Theos dalam bentuk tunggal selalu menunjuk kepada Allah yang benar atau kepada Allah palsu. Saya berikan sederetan ayat yang saudara bisa baca sendiri. Dan kalau kata Theos itu menunjuk kepada Allah palsu, konteks selalu menunjukkan hal itu dengan jelas. Demikian juga kalau konteksnya itu menunjukkan kepada Yesus atau Allah yang sejati, konteksnya menunjukkan secara jelas. Kata Theos bentuk tunggal ini tidak pernah digunakan untuk menunjuk kepada God atau suatu Allah yang bukan Allah yang benar dan juga bukan Allah yang palsu, atau yang berada di antara Allah yang benar dan Allah yang palsu. Tidak pernah ada dalam seluruh Alkitab. Karena itu bagaimana mungkin saksi-saksi Yehova menerjemahkan Yohanes 1 ayat 1c sebagai God atau suatu Allah dan menafsirkannya sebagai Allah sekunder atau Allah kecil. Itu akan bertentangan dengan apa yang baru kita pelajari di sini. Sekarang poin kelima.
ketidakkonsistenan saksi Yehua berkenaan dengan peraturan Colwell. Dalam bagian di atas terlihat bahwa saksi Yehua menggunakan peraturan Colwell untuk mengingatkan kembali bahwa mereka menggunakan. Saya beri kutipan ulang kata-kata saksi-saksi Yehua dalam pelajaran minggu lalu. Jadi yaitu Colwell, dia pun mengakui bahwa bila ikatan kalimat atau konteks menuntut hal itu, para penerjemah dapat menyisipkan kata sandang tidak tentu, indefinite article dalam bahasa Inggris atau ya, di depan kata benda dalam susunan kalimat sejenis ini. Apakah ikatan kalimatnya menuntut kata sandang tidak tentu dalam Yohanes 1 ayat 1? Ya, karena kata mereka. Ya, karena bukti dari seluruh Alkitab menunjukkan bahwa Yesus bukan Allah yang Maha Kuasa. Jadi yang harus membimbing penerjemah dalam hal-hal seperti itu bukan peraturan tata bahasa dari Colwell yang melakukan, tapi ikatan kalimatnya atau konteksnya. Secara di sini dia menggunakan. Tapi di bawah sini sebetulnya sudah mengatakan peraturan tata bahasa Colwell yang meragukan. Kalau meragukan, kenapa dia gunakan? Ya, dan di sini lebih lagi, dalam bagian-bagian lain mereka menyerang peraturan tersebut dan menyebutnya sebagai peraturan yang meragukan dan dibuat-buat. Dan lalu menambahkan bahwa ikatan kalimat atau konteks lah yang harus menentukan penerjemahan bagian akhir dari Yohanes 1 ayat 1 tersebut. Ini kata-kata mereka. Di sini pula ikatan kalimatnya memberikan dasar untuk pengertian yang benar. Ayat itu berbunyi, firman itu bersama-sama dengan Allah. Jika bagian akhir dari Yohanes 1 ayat 1 dianggap mengartikan Allah sendiri, hal ini akan bertentangan dengan ungkapan sebelumnya yang mengatakan bahwa firman itu bersama-sama dengan Allah. Karena Yohanes 1 ayat 1 itu memperlihatkan bahwa firman itu bersama-sama dengan Allah. Ayat 1b ya. Ya tidak mungkin adalah Allah, melainkan suatu Allah atau ilahi, ya, ekot atau divine. Jadi yang harus membimbing dan terjemah dalam hal seperti itu bukan peraturan tata bahasa dari Colwell yang meragukan, tetapi ikatan kalimatnya. Dan jelas dari banyak terjemahan-terjemahan yang menyisipkan kata sandang tidak tentu suatu atau ya, dalam Yohanes 1 ayat 1 dan di ayat-ayat lain, bahwa banyak sarjana tidak menyetujui peraturan yang dibuat-buat seperti di atas. Demikian juga firman Allah. Jadi saudara, sekarang peraturan itu diserang. Ada digunakan. Sekarang diserang. Ini orang sesatnya. Ngomong seenaknya sendiri. Dan mengenai konteks, dalam buku Bertukar Pikiran mengenai ayat-ayat Kitab Halaman 431, para saksi Yehua menambahkan bahwa terjemahan firman dalam kurung Yesus itu adalah Allah, bertentangan dengan Yohanes 1 ayat 18. Mengapa? Karena Yohanes 1 ayat 18 mengatakan bahwa tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, padahal banyak orang pernah melihat Yesus. Nah, kalau Yesus itu adalah Allah, Yohanes 1 ayat 18 bilang tidak seorang pun yang pernah melihat Allah kok. Jadi karena itu Yesus pasti bukan Allah. Sekarang saudara, saya berikan jawaban atas argumentasi mereka yang konyol itu ya. Pertama, poin A berkenaan dengan peraturan Colwell. Pertama, sikap dari saksi Yehua yang ini, sikap dari saksi Yehua ini betul-betul sangat tidak konsisten atau plan-plan. Kalau mereka mengakui peraturan Colwell, mengapa di sini mereka menyerangnya? Kalau mereka tidak mengakuinya, mengapa tadi di atas mereka menggunakannya? Kalau tidak mengaku ya jangan gunakan. Kalau mengaku ya jangan diserang. Poin kedua, bahwa ada banyak sarjana yang tidak menyetujui peraturan Colwell itu, dan bahwa ada banyak terjemahan yang mendukung pandangan saksi Yehua, sama sekali tidak menunjukkan bahwa saksi Yehua memang benar dan Colwell salah. Pertama, sarjana yang bagaimana yang mereka maksudkan? Yang abal-abal
atau yang sesat. Mengapa mereka tidak menyebutkan nama sarjana-sarjana itu? Kalau mereka menyebutkan, kita bisa cek sarjana itu sarjana apa. Orang beres atau tidak beres. Orang sesat seperti mereka. Saya juga bisa mengutip banyak sarjana, penafsir, ahli teologi yang setuju dengan Calvin. Dan kalau saya mengatakan saya bisa mengutip, saya berikan nama-nama mereka. Seperti Robert M. Bowman Jr. yang saya kutip balik, James Hope Moulton, A.T. Robertson, ini ahli bahasa Yunani abad ke-20, Dana Enante, dan sebagainya. Dan saya juga bisa mengutip banyak sarjana atau penafsir atau ahli teologi yang setuju dengan penerjemahan yang umum dari Yohanes 1 ayat 1. Firman itu adalah Allah. Seperti Calvin, William Hendrickson, Adam Clarke, Leon Morris, A.H. Frome, dan sebagainya. Juga berbagai Alkitab bahasa Inggris seperti King James, ASV, RSV, NIV, NASB, New King James, YLT, yang menerjemahkan secara seragam, yaitu the word was God. Firman itu adalah Allah. Kalau jawaban saya berkenaan dengan konteks, saudara. Poin B ya. Pertama, para saksi itu mengatakan bahwa jika Yohanes 1 ayat 1c itu diterjemahkan firman itu adalah Allah, maka bagian itu akan bertentangan dengan kata-kata firman itu bersama-sama dengan Allah dalam Yohanes 1 ayat 1b. Bersama-sama dengan Allah, dia adalah Allah, jadi Allah bersama-sama dengan Allah. Mereka anggap itu bertentangan, dan itu mereka katakan tidak sesuai dengan konteksnya. Ini merupakan kata-kata yang bodoh, karena dua kalimat itu, atau dua anak kalimat itu, Yohanes 1 ayat 1b dan Yohanes 1 ayat 1c, hanya akan bertentangan bagi orang-orang yang menganut monoteisme mutlak, yang adalah doktrin yang salah atau sesat. Memang kalau firman-Nya adalah Allah, lalu firman itu bersama-sama dengan Allah. Kalau monoteisme mutlak, ya ini sudah jelas salah. Tapi yang salah ayatnya atau monoteisme mutlaknya. Kita tidak percaya monoteisme mutlak. Kita monoteis tidak mutlak. Kita tidak percaya tiga Allah, kita percaya satu Allah. Tapi ada tiga pribadi dalam satu Allah itu, biarpun hanya ada satu hakikat. Jadi kalau kita mempercayai doktrin Allah Tritunggal, dua bagian itu justru menjadi harmonis. Bagian pertama yaitu ayat 1b menunjukkan perbedaan pribadi. Firman bersama-sama dengan Allah. Ini anak Bapa. Bersama-sama. Jadi ada dua pribadi. Sedangkan bagian kedua, firman itu adalah Allah. Menekankan kesatuan hakikat. Atau bisa juga dikatakan bahwa bagian pertama, ayat 1b, menunjukkan bahwa Yesus dan Bapa adalah pribadi yang berbeda, distinct. Ya. Sedangkan bagian kedua, ayat 1c, menunjukkan bahwa sekalipun Yesus bukan Bapa, tetapi dia juga adalah Allah. Bapa, Allah Bapa. Yesus Allah anak, Allah anak. Roh Kudus Allah Roh Kudus, tapi itu tidak dibicarakan di sini. Dia tetap Allah. Karena itu bisa bersama-sama. Firman bersama-sama dengan Allah, yaitu Bapa. Tidak ada masalah kalau kita percaya itu enggak. Kita lihat Yohanes 1 ayat B, 1b dan c. Firman itu bersama-sama dengan Allah, ini 1b. Lalu 1c, firman itu adalah Allah. Nah, kalau firman adalah Allah, kalau kata firman di sini diganti dengan Allah, Allah itu bersama-sama dengan Allah. Bagi monoteis mutlak, maka kontradiksi. Bagi pemeluk Tritunggal, tidak ada kontradiksi. Allah itu bersama-sama dengan Allah. Yang ini adalah Allah anak. Yang ini adalah Allah Bapa. Jadi memang Allah yang di sini dan Allah yang di sini itu berbeda. Ini Allah Bapa, ini Allah anak. Kalau ini dikatakan sebagai Allah Bapa,
Maka Logos adalah Allah Bapa. Jadi ajaran Sabellianisme, saudara. Jadi di sini Allahnya mesti dibedakan dengan Allah yang di sini. Pribadi yang berbeda. Sama-sama Allah, tapi pribadinya berbeda. Karena ini kata-kata Calvin, supaya tidak ada keraguan yang tersisa berkenaan dengan hakikat ilahi Kristus. Sang penginjil, maksudnya Rasul Yohanes, menegaskan dengan jelas bahwa ia adalah Allah. Karena hanya ada satu Allah, maka kesimpulannya bahwa Kristus adalah dari hakikat yang sama dengan Bapa. Tapi bahwa dalam hal tertentu ia berbeda. Beda itu bukan different, tetapi distinct ya, dengan Bapa. Distinct itu sudah berulang kali saya jelaskan. Kalau saya punya 2 gelas aqua, ini bukan different, tapi distinct. Mereka sama sifat-sifatnya, warnanya sama, gelasnya dari plastik, dan semuanya sama. Tapi ini bukan ini, dan ini bukan ini. Itu artinya distinct. Ya. Tapi kalau saya punya satu gelas aqua, saya punya satu gelas lagi orange juice, ini different. Rasanya beda, warnanya beda, dan sebagainya. Yang poin kedua, konteks justru mendukung terjemahan firman itu adalah Allah. Karena poin A, dalam Yohanes 1 ayat 1a sudah dikatakan bahwa firman itu ada pada mulanya. Yang bisa ada pada mulanya itu minus tak terhingga sebetulnya ya. Itu menunjukkan kekekalan dari firman, dan kekal ke minus tak terhingga itu hanya untuk Allah. Malaikat dan manusia dan setan dan sebagainya kekal ke sana, tapi tidak kekal ke minus tak terhingga. Hanya Allah yang kekal minus tak terhingga. Semua yang lain diciptakan sehingga semua punya titik awal. Tapi firman atau Logos atau Yesus sebagai Allah, dia sudah dikatakan ada pada mulanya, tak terhingga. Jadi ini menunjukkan dia Allah. Cocok kalau yang 1 ayat 1 saya dikatakan firman itu adalah Allah. Poin B, dan baru dalam Yohanes 1 ayat 3 dikatakan bahwa firman itu menciptakan segala sesuatu. Perhatikan ya. Segala sesuatu dijadikan oleh dia. Dan tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Nah, tentang ayat ini, perhatikan komentar-komentar. Saya berikan banyak komentar yang kurang lebih sama ya. Firman itu bukan salah satu dari hal-hal yang diciptakan. Firman atau Logos itu ya, yang menuju pada Yesus. Firman itu telah ada di sana sebelum penciptaan. Yohanes 1 ayat 1 firmannya sudah ada. Penciptaannya baru ayat 3. Jadi sekalipun kejadian 1 ayat 1 juga ada pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Tapi saya sendiri berpendapat bahwa pada mulanya dalam Yohanes 1 ayat 1 lebih awal daripada pada mulanya dalam kejadian 1 ayat 1. Karena penciptaan diceritakan kejadian 1, di sini penciptaan diceritakan kejadian Yohanes 1 ayat 3. Pada mulanya dalam Yohanes 1 ayat 1. B.B. Warfield, maka ia dikeluarkan sama sekali dari kategori ciptaan-ciptaan. Yesus sebagai Allah bukan ciptaan, dia adalah pencipta. Kalau dia sebagai manusia, dia ciptaan. Yang bilang manusia Yesus kekal goblok dan tidak peduli dia dikentong. Adam gelap. Firman adalah pencipta dari dunia atau alam semesta. Merupakan sesuatu yang sama dengan penegasan bahwa ia adalah Allah dalam arti tertinggi yang dimungkinkan. Jadi bukan Allah kecil, tapi Allah dalam arti tertinggi yang dimungkinkan.
setara dengan Bapa dan Roh Kudus. Spurgeon, siapa yang kurang dari Allah bisa membuat langit dan bumi? Yohanes 1 ayat 3 itu mencakup segala sesuatu termasuk langit dan bumi pasti. Siapa yang lebih rendah dari Allah bisa mencipta langit dan bumi? Tidak ada. Kalau Yesus dikatakan pencipta dalam Yohanes 1 ayat 3, dia pasti adalah Allah dalam arti kata setinggi-tingginya. Bandingkan ini dengan ajaran saksi Yehova yang mengatakan bahwa Yesus adalah ciptaan pertama dari Bapa. Dan ciptaan pertama dan langsung dari Bapa. Dan lalu dengan perantaraan Yesus, jadi tidak langsung ya, Bapa menciptakan segala sesuatu yang lain. Itu ajaran mereka. Bapa pertama cipta Yesus, lalu melalui Yesus ciptakan semua yang lain. Karena poin yang ketiga, terjemahan firman itu adalah Allah, juga tidak bertentangan dengan Yohanes 1:18. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa. Masih tidak ada Bapa ya. Dialah yang menyatakannya. Mengapa saya katakan tidak bertentangan? Karena poin A, kata-kata melihat Allah dalam Yohanes 1:18 itu maksudnya adalah melihat Allah dengan seluruh kemuliaan dan kebesarannya. Dalam hal itu memang tidak bisa. Seperti waktu Musa mau melihat Allah, Allahnya bilang, tidak bisa, engkau lihat aku, engkau mati. Jadi apa, sebagian saja tonjokan punggungnya, tentu itu bahasa antropomorfism, tapi pokoknya tidak menunjukkan kepada Musa segenap dirinya, segenap kemuliaannya, karena kalau itu dia lakukan, Musa akan mati. Jadi melihat Allah dalam Yohanes 1:18 itu, tidak seorang pun pernah melihat Allah. Maksudnya melihat Allah dalam seluruh kemuliaan dan kebenarannya. Lalu poin B, orang banyak yang melihat Yesus itu hanya melihat Yesus sebagai manusia, bukan Yesus sebagai Allah. Pada waktu mereka berhadapan dengan Yesus secara fisik, mereka cuma melihat manusianya. Anaknya tidak dikungkung di dalam manusia Yesus itu, tapi memenuhi seluruh alam semesta langit dan bumi tanpa batas, dan itu mereka tidak bisa lihat. Poin C, Yohanes 1:18 sebetulnya juga menunjukkan Yesus sebagai Allah. Ini terlihat, poin pertama, sebutan anak tunggal untuk Yesus itu dalam Yohanes 1:18. Seharusnya terjemahan yang paling benar adalah satu-satunya Allah yang diperanakkan. Dan terjemahan dari NESB, juga NWT dan TDP punyanya saksi Yehova. Hanya kalau mereka hanya ini hanya huruf kecil. Ya. Kalau terjemahan dari NESB hanya huruf besar dan itu yang benar. Ini akan saya bahas belakangan ya. Mungkin minggu depan. Poin kedua, kemahadaan Yesus juga ditunjukkan oleh ayat ini. Ini juga akan saya bahas belakangan. Poin F, saudara. Kata sandang tertentu atau tidak tertentu dalam bahasa Yunani dan hubungannya dengan kata Allah. Pertama, sudah berbeda dengan bahasa Inggris yang mempunyai indefinite article atau kata sandang tidak tertentu, yaitu atau en, maka bahasa Yunani tidak mempunyainya. Karena NMT mengatakan demikian. Bahasa Yunani tidak mempunyai kata sandang tidak tertentu, sekalipun kata Yunani tetis dan eis kadang-kadang sangat dekat atau mirip dengan ungkapan ini. Dia memberikan contoh-contoh, tapi saya tidak membacanya. Tidak ada waktu untuk itu, sudah bisa mengeceknya sendiri. Kalau saya punya Bible, ya. Yang kedua, fungsi atau kegunaan dari kata sandang tertentu dalam bahasa Yunani. Tempoh hari kita sudah mempelajari kata sandang tertentu dalam bahasa Inggris. Tapi sekarang kita mempelajari fungsi kegunaan kata sandang tertentu dalam bahasa Yunani.
Dan ayat nanti ini mengatakan, fungsi dari kata sandang tertentu adalah untuk menunjukkan suatu objek atau untuk menarik perhatian kepada objek itu. Penggunaannya dengan suatu kata membuat kata itu menonjol secara jelas, ditonjolkan. Ya. Ketika digunakan atau tidak digunakannya definite artikel atau kata sandang tertentu dalam bahasa Yunani. Poin A, ada atau tidaknya kata sandang tertentu dalam bahasa Yunani tidak selalu sama dengan terjemahannya dalam bahasa Inggris. Dua bahasa memang tidak bisa semuanya sama gitu saudara ya. Ini pakai kata sandang tertentu, ini pakai juga, tidak bisa seperti itu. Bahkan Yunani tidak punya kata sandang tidak tertentu. Jadi sering terjadi di mana kata Yunani yang mempunyai kata sandang tertentu diterjemahkan ke bahasa Inggris tanpa kata sandang tertentu. Seperti kata God atau Allah yang pertama dalam Yohanes 1 ayat 1b itu, yang dalam bahasa Yunani adalah ton theon. Ton itu definite article, kata sandang tertentu. Ada kata sandang tertentunya. Mestinya kalau mau menerjemahkan secara strict, terjemahnya the God. Tapi kenyataannya the word was with God. Cuma digunakan kata God di sini. Kata sandangnya dibuang. Demikian pula sebaliknya, kata Yunani yang tidak mempunyai kata sandang tertentu, kadang-kadang harus diterjemahkan ke bahasa Inggris dengan menggunakan kata sandang tertentu. Untuk ini lihat poin C di bawah nanti ya, bentar lagi. Karena saya kutip kata-kata dan NT lagi. Penting untuk diingat bahwa kita tidak bisa menentukan terjemahan bahasa Inggris dengan ada atau tidak adanya kata sandang dalam bahasa Yunani ya. Kadang-kadang kita harus menggunakan kata sandang dalam terjemahan bahasa Inggris. Pada waktu kata sandang itu tidak digunakan dalam bahasa Yunani ya. Dan kadang-kadang kekuatan dari ungkapan dari kata sandang bahasa Yunani bisa diterjemahkan dengan paling baik oleh suatu kata benda yang tidak mempunyai kata sandang dalam bahasa Inggris. Jadi kadang-kadang Yunani pakai kata sandang diterjemahkan ke Inggris, kata sandangnya dibuang. Kadang-kadang Yunani tidak punya kata sandang diterjemahkan ke Inggris, harus pakai kata sandang, kalau tidak kalimatnya bunyi jadi aneh. Karena poin B, kalau suatu kata benda dalam bahasa Yunani mempunyai kata sandang tertentu, maka benda itu pasti tertentu. Tetapi sebaliknya kalau suatu kata benda tidak mempunyai kata sandang tertentu, maka bendanya bisa tertentu, bisa tidak. Dan nanti mengutip kata-kata E.T. Robertson, pada waktu kata sandang itu muncul, objeknya pasti tertentu. Pada waktu kata sandang itu tidak digunakan, objeknya bisa tertentu atau tidak tertentu. Karena poin C, nama-nama dan semua kata-kata benda yang merupakan objek tunggal, seperti kematian. Kita mati cuma satu kali, ya ada perkecualian, tapi ya, itu anggap umumnya ya. Kehidupan, kita hidup juga cuma satu kali, kita tidak percaya reinkarnasi. Dunia itu cuma ada satu. Motor semakan alam semesta, alam semesta juga cuma satu, dan sebagainya. Kata-kata seperti ini, karena objek tunggal, tidak membutuhkan kata sandang tertentu untuk menjadi tertentu. Ya sudah pasti tertentu, kata itu cuma ada satu. Dunia cuma satu, mana ada dunia lain. Yang dimaksudkan tidak bisa. Lain dengan kalau kita bilang rumah sakit ada banyak. Tapi kalau dunia cuma satu ya, pakai kata sandang, tidak pakai kata sandang, tidak pakai kata sandang. Tentu dunia ini yang dimaksudkan, tidak ada lain kok. Itu Robertson dalam tafsirannya tentang 1 Korintus 3:22 mengatakan, semua kata-kata dalam ayat ini dan ayat 23 tidak mempunyai kata sandang tertentu.
Sekalipun bukannya tidak tertentu, tapi tertentu. Tidak pakai kata sandang tertentu, tapi tetap tertentu. Nama-nama yang sungguh-sungguh, proper name-nya, tidak membutuhkan kata sandang tertentu supaya menjadi tertentu. Dan demikian juga dengan objek-objek tunggal seperti dunia, kehidupan, kematian. Kata-kata interrogation ini tentu juga bisa diterapkan untuk kata Allah. Karena Allah juga merupakan objek tunggal. Kita kan tidak percaya banyak Allah. Cuma ada satu Allah. Kalaupun tiga pribadi, tapi satu Allah. Maka Allah itu tidak perlu kata sandang tertentu pun, itu tetap tertentu. Dan karena itu tidak bisa diterjemahkan God atau suatu Allah. Dan nanti lagi, kadang-kadang dengan suatu kata benda yang konteksnya membuktikan sebagai tertentu, kata sandang tertentu tidak digunakan. Nah, di sini konteks yang bicara. Konteksnya menunjukkan kata benda itu tertentu. Maka biarpun kata sandang tertentu tidak digunakan, tidak masalah, tetap kata benda itu tertentu. Jadi dari semua ini kita bisa mengambil satu kesimpulan. Tidak adanya kata sandang tertentu sebelum kata God atau Allah dalam Yohanes 1 ayat 1c dalam bahasa Yunani-nya. Tidak membuat kata itu menjadi tidak tertentu. Dan tidak membuat kata itu bisa diterjemahkan menjadi God. Poin keempat, kata Allah secara umum ya, bukan hanya dalam Yohanes 1 ayat 1 ini, tidak harus mempunyai kata sandang tertentu. Ini kata-kata Grace New Testament Greek for Beginners. Ya. Theos, artinya Allah. Ho itu definite article, dari ho theos mestinya. Suatu Allah pada waktu itu berarti Allah. Theos bisa atau boleh, bahasa Inggrisnya may, ya, mempunyai kata sandang. Perhatikan bahwa dia menggunakan kata may atau bisa atau boleh. Dia tidak mengatakan must, ya. Kalau must itu harus. Ini bisa atau boleh. Itu berarti tidak harus. Dan nanti lagi-lagi mengenai kata-kata itu Robertson yang mengomentari kata theos berkenaan kata sandang dengan kata-kata sebagai berikut. Theos diperlakukan seperti nama sungguh-sungguh. Jadi theos juga kurios yang artinya Lord, Tuhan, itu memang sering diperlakukan seperti nama sungguh-sungguh dan bisa mempunyai kata sandang atau tidak mempunyainya. Bisa punya, bisa tidak. Jadi tidak harus, ya. Jadi sama dengan kata Yunani kurios atau Tuhan, yang juga sering dianggap sebagai proper name. Yesus sering disebut hanya dengan istilah Tuhan. Jadi itu jadi proper name bagi dia. Dan lalu tidak diberi kata sandang tertentu. Ini kata-kata Walter Martin. Tidak adanya kata sandang dengan theos tidak berarti bahwa yang dimaksudkan adalah suatu Allah yang lain atau berbeda dari satu-satunya Allah yang benar. Dengan kata lain, penulis-penulis dari PB sering tidak menggunakan kata sandang dengan theos. Tetapi artinya sangat jelas dalam konteks, yaitu bahwa satu-satunya Allah yang benar yang dimaksudkan. Sebagai catatan saudara, saya bisa periksa sendiri dalam Isod dulu, tulis kata Allah dalam perjanjian baru saja. Saudara lihat ratusan kali penggunaannya. Lalu cek satu persatu dalam Bible. Ada ratusan kali penggunaan kata Allah tanpa menggunakan definite article atau kata sandang tertentu.
dalam perjanjian baru. Apakah semua itu harus terjemahkan ego seperti saksi ruangan terjemahkannya ada 1 C? Kalau itu terjemahkan ego, semua terjadi kekonyolan yang luar biasa. Sekarang poin kelima, perbedaan antara kata Allah yang menggunakan kata sandang tertentu dan kata Allah yang tidak menggunakannya. Dan nanti mengatakan bahwa kata Allah atau theos yang tidak menggunakan kata sandang tertentu menunjukkan hakikat ilahi. Sedangkan kalau kata Allah atau theos menggunakan kata sandang tertentu menunjukkan kepribadian ilahi. Ini kata-kata dia. Tanpa kata sandang, kata theos menunjuk kepada hakikat ilahi. Sedangkan dengan kata sandang, kepribadian ilahi yang secara terutama dituju atau dipertimbangkan. Dia lalu memberikan contoh dalam Yohanes 1:1b, firman itu bersama-sama dengan Allah. Kata Allah menggunakan kata sandang tertentu dalam 1b ya. Dan ini berarti bahwa firman atau Yesus itu mempunyai persekutuan dengan pribadi dari Bapa. Waktu dikatakan firman itu bersama-sama dengan Allah. Allahnya pakai kata sandang. Jadi pribadi. Ini pribadi ada satu persekutuan bersama-sama dengan. Tapi dalam Yohanes 1:1c, firman itu adalah Allah. Kata Allah tidak menggunakan kata sandang tertentu, hanya theos, bukan hotheos. Ya. Dan ini berarti bahwa Yesus berpartisipasi dalam hakikat ilahi. Sama-sama mempunyai hakikat ilahi yang persis sama dengan Bapa. Karena nanti lagi, theos muncul tanpa kata sandang. Di mana Allah atau kealahan dikontraskan dengan apa yang manusiawi. Atau dengan alam semesta yang dibedakan dengan penciptanya. Inilah kira-kira cocok kalau diterapkan dalam Yohanes 1:1 ya. Yesus disebut theos tanpa kata sandang tertentu. Karena memang dalam teks itu keilahiannya dikontraskan dengan segala sesuatu yang dia ciptakan. Yohanes 1:3. Nah sekarang kita masuk poin ke-6. Saya berikan warna merah ini karena ini sangat-sangat penting ya. Mungkin selama ini saudara bingung, kalau khususnya pada minggu yang lalu saya mengajarkan ini subjek dan ini predikat. Yang mana subjeknya, yang mana predikatnya itu menentukannya gimana. Nah ini rumusnya ya. Tidak adanya definite artikel atau kata sandang tertentu sebelum kata Allah dalam Yohanes 1:1 menunjukkan bahwa theos adalah predikat. Jadi kalau tidak ada kata sandangnya, itu predikatnya. Dan adanya definite artikel sebelum kata logos menunjukkan bahwa logos adalah subjeknya. Mari kita lihat lagi Yohanes 1:1 ya. Kita cuma menyoroti bagian terakhir ya. Kai, theos, and hologos. Tidak peduli theosnya ada lebih dulu daripada logos. Tapi yang menentukan subjek yang mana, predikat yang mana, adalah ada atau tidak adanya kata sandang. Logos punya kata sandang, maka ini subjeknya. Theos tidak punya kata sandang, maka ini predikatnya. Jadi menerjemahkannya, and the word was God. Bukan diterjemahkan, and God was the word. Tidak boleh. Jadi hologosnya ini subjek. Jadi dituliskan, and the word was God. Jadi perhatikan yang punya kata sandang itu subjek,
Yang tidak punya kata sandang itu predikat. Ya, karena itulah Yohanes 1:1 tidak boleh diterjemahkan Allah adalah firman itu, tapi harus diterjemahkan firman itu adalah Allah. Strong, seorang ahli teologi, dia mengatakan demikian dalam Yohanes 1:1. Theos and Hologos. Theos and Hologos. Firman itu adalah Allah. Tidak adanya kata sandang menunjukkan Theos sebagai predikat. Bandingkan Yohanes 4:24. Pneuma Hotheos. Allah adalah roh. Laki-laki Hotheosnya pakai kata sandang itu subjeknya. Pneuma tidak pakai kata sandang itu predikatnya. Ya. Predikat ini mendahului kata kerja sebagai penekanan untuk menunjukkan kemajuan pemikiran dari ayat itu. Logos itu bukan hanya bersama-sama dengan Allah, tetapi Logos itu adalah Allah. Hanya Hologos, the word atau firman, bisa menjadi subjek. Karena dalam seluruh pengantar atau pendahuluan dari Injil Yohanes, pendahuluan Injil Yohanes itu Yohanes 1:1-18. Pertanyaannya bukanlah siapa Allah itu, tapi siapa Logos itu. Jadi kalau saya perhatikan seluruh pembacaan pendahuluan itu, ayat 14-nya firman atau Logos itu menjadi manusia diam di antara kita. Jadi memang teks itu menjelaskan siapa Logos itu. Bagaimana subjeknya bisa adalah Allah? Tidak bisa. Ditambah lagi Logosnya menggunakan definite article, itu pasti subjeknya. Karena dalam NLT, kata sandang kadang-kadang membedakan subjek dari predikatnya dalam satu kalimat yang menggunakan kata kerja to be. Dalam Yohanes 1:1, kai theos and hologos, dan firman itu adalah Allah. Kata sandang itu menunjukkan subjeknya dalam contoh-contoh ini. Poin ketujuh ini juga sangat-sangat penting. Ya, kalau poin ke-6 saya kira tidak sukar. Pokoknya yang punya kata sandang itu subjeknya. Yang tidak punya kata sandang itu predikatnya. Jadi dalam menerjemahkan Yohanes 1:1c, kai theos and hologos, hologos ini subjeknya. Theos predikatnya. Jadi harus diterjemahkan dan firman itu adalah Allah. Nah sekarang kita masuk pada poin ke-7, lagi-lagi membahas saksi Yehova, dan ini penting sekali saudara. Pembahasan ajaran saksi-saksi Yehova yang menganggap bahwa kedua kata Logos dan Theos dalam Yohanes 1:1c harus menggunakan definite article atau kata sandang tertentu. Ya, kita lihat lagi. Kai Theos and Hologos, ini Hologos punya kata sandang, Theosnya tidak punya. Dia menuntut Theos ini juga diberi kata sandang tertentu. Jadi mestinya kata mereka Kai, Ho, Theos, and Hologos. Kalau begitu baru artinya firman itu Allah besar. Tuh. Tuntutan konyol seperti ini menunjukkan mereka sama sekali tidak mengerti gramatika bahasa Yunani. Atau mereka sengaja mau menipu orang yang tidak ngerti. Mengapa saya katakan seperti itu? Karena saudara, kalau kata firman dan Allah dalam Yohanes 1:1c, kedua-duanya menggunakan definite article, maka bagaimana kita menentukan mana subjek dan mana predikat? Tadi dari nomor 6 kita tahu, kalau ada definite artikelnya itu subjeknya. Yang tidak punya definite artikel itu objeknya. Karena mereka menuntut dua-dua pakai kata sandang tertentu, maka bagaimana kita tahu mana subjek dan mana predikat? Kalau dua-dua menggunakan kata sandang tertentu, maka subjek dan predikatnya bisa dibolak-balik. Jadi, kita bisa menerjemahkan firman itu adalah Allah. Dalam hal ini firman itu adalah subjeknya. Atau kita bisa menerjemahkan Allah itu adalah firman. Dalam hal ini Allah itu subjeknya.
Dengan demikian terjadi pencampur adukan antara firman dan Allah dengan Allah. Sehingga Yohanes 1 ayat 1 ini akan mendukung ajaran sesat dari kelompok yang akan debat dengan saya, Sabellianisme. Kalau Allah adalah firman dan firman adalah Allah, maka ya satu pribadi ya. Dan Allahnya itu dalam Yohanes 1 ayat 1b dan Yohanes 1 ayat 1c itu sama jadinya. Kalau sama memang sudah menunjuk pada ajaran Sabellianisme. Padahal sebetulnya Yohanes 1 ayat 1b firman itu bersama-sama dengan Allah itu jelas menentang ajaran Sabellianisme. Bagaimana mungkin ayat 1c-nya justru mendukung ajaran Sabellianisme? Karena kata William Barclay, Yohanes tidak mengatakan firman itu adalah hotheos, karena itu akan sama dengan mengatakan bahwa firman itu identik dengan Allah. Leon Morris dengan cara lain, apalagi dalam bahasa Yunani seseorang akan mengatakan sang firman itu adalah Allah. Dan seperti yang dikatakan Westcott, suatu kata sandang akan menyamakan theos atau Allah dan logos atau firman, dan akan menjadi Sabellianisme yang murni. Andai kata ini arti dari Yohanes, ia tidak bisa berkata sang firman itu bersama dengan Allah. Ini 1:1b. Ini 1:1b menentang Sabellianisme, karena bisa bersama-sama firman dengan Allah. Tapi kalau ini dua-dua pakai kata sandang, firman diidentikan dengan Allah, ini jadi Sabellianisme. 1b bertentangan dengan Sabellianisme, 1c pro Sabellianisme. Ini gila-gilaan. Sekarang itu Robertson dan sang, ya sebetulnya sang itu tidak ada, cuma ya saya berikan supaya saudara tahu bahwa ini ada different artikelnya ya, hologos ya. Dan sang firman itu adalah Allah, Kaitheos and hologos, dengan bahasa yang tepat atau seksama dan hati-hati. Yohanes dalam hati Rasul Yohanes ya menyangkal Sabellianisme dengan tidak berkata ho theos and ho logos. Dua-dua kasih kata sandang jadi Sabellianisme. Itu akan berarti, andai kata dua-dua dikasih kata sandang ya, itu akan berarti bahwa seluruh Allah dinyatakan dalam hologos atau the word atau sang firman. Dan istilah-istilah itu akan bisa dibolak-balik karena masing-masing mempunyai kata sandang. Saya berikan banyak kutipan yang kurang lebih artinya sama, supaya saudara tahu ini bukan ciptaan saya sendiri. Strong lagi. Predikatnya diletakkan di depan untuk menekankan. Itu harus tanpa kata sandang, karena itu menggambarkan hakikat dari firman dan tidak memberikan identifikasi atau ciri-ciri dari pribadinya. Akan merupakan Sabellianisme yang murni untuk mengatakan sang firman itu adalah hotheos atau sang Allah. Dua-dua pakai kata sandang. Sang firman itu dibedakan dari Allah. Sekalipun demikian, theos and hologos. Sang firman adalah Allah. Dari hakikat ilahi, bukan suatu Allah yang bagi telinga orang Yahudi merupakan sesuatu yang menjijikkan. Juga tidak identik dengan semua yang bisa disebut Allah. Karena jika demikian, kata sandang akan sudah dimasukkan. Jadi kalau firman memang mau diartikan sama persis dengan Allah, identik dengan semua yang bisa disebut Allah, maka akan diberikan kata sandang. Dan itu akan
Jadi ajaran Sabellianisme. Bandingkan 1 Yohanes 3 ayat yang keempat. Strong juga memberikan contoh ayat di mana kedua kata benda menggunakan definite artikel atau kata sandang tertentu. Dan karena itu kedua kata benda itu menjadi betul-betul identik dan bisa dibolak-balik. Nah itu ada contohnya dalam 1 Yohanes 3 ayat yang keempat. Mari kita lihat ya. 1 Yohanes 3 ayat 4. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah. Sebab dosa ialah pelanggaran hukum. Kata Allah yang terakhir ini tidak ada, betulnya saya coret. Ya. Dosa ialah pelanggaran hukum. Jadi saya jelaskan di sini kata Allah sebetulnya tidak ada, Allah yang terakhir ya. Dan kata dosa itu he hamartia. Ini kata sandang tertentu. Juga kata pelanggaran hukum he anomia. Menggunakan definite artikel atau kata sandang tertentu. Mari kita cek dalam Bible Books. 1 Yohanes 3 ayat 4. Ya, he hamartia. Estin he anomia. Jadi dua-dua pakai kata sandang tertentu. Dan karena itu dosa dan pelanggaran hukum itu betul-betul identik. Dan memang ya kita bisa mengatakan dosa itu apa? Ya dosa kalau saudara melanggar hukum. Pelanggar hukum itu apa? Pelanggar hukum itu dosa. Bisa dibolak-balik memang. Jadi bisa diartikan pelanggaran hukum adalah dosa. Bisa juga dikatakan dosa adalah pelanggaran hukum. Dua-duanya betul-betul identik karena kedua kata menggunakan kata sandang tertentu. Dan itu yang akan terjadi seandainya dalam Yohanes 1 ayat 1c kata theos menggunakan definite artikel ho. Maka bisa diartikan firman adalah Allah dan Allah adalah firman. Kasus lain yang serupa dalam Lukas 8 ayat 11. Benih itu ialah firman Allah. The seed is the word of God. The seed is the word of God. Hosporos estin hologos toteu. Di sini baik kata benih, hosporos, untuk kata sandangnya, maupun kata firman, hologos, mempunyai definite artikel atau kata sandang tertentu, sehingga bisa terjemahkan firman Allah adalah benih. Kalau di sini terjemahkan benih itu ialah firman Allah. Tapi kalau karena dua-dua punya kata sandang, bisa juga diterjemahkan firman Allah adalah benih. Mari kita lihat Lukas 8 ayat yang ke-11. Benih itu firman Allah. Ya. Ini hosporos estin hologos toteu. Ini ya belakang bisa dilihat ya. Hosporos estin hologos. Hosporos seed itu punya kata sandang, juga logos word itu juga punya kata sandang. Jadi bisa dibolak-balik ya. Benih itu adalah firman atau firman atau terbenih. Karena itu Robertson, kata sandang dengan subjek maupun predikat seperti di sini berarti bahwa mereka bisa dibolak-balik dan bisa ditukar tempatnya. Firman Allah adalah benih. Karena nanti pada waktu kata sandang tertentu digunakan dengan predikat, itu menandakan keidentikannya yang hakiki dengan subjeknya. Karena itu he hamartia estin he anomia. He hamartia estin he anomia. 1 Yohanes 3 ayat 4 tadi kita lihat ayatnya.
membuat dosa identik dengan ketidaktaatan terhadap hukum. Karena nanti lagi, kata sandang tertentu kadang-kadang membedakan subjek dari predikat. Dalam satu kalimat yang menggunakan kata kerja to be atau adalah. Dalam Yohanes 1 ayat 1, Kaitheos and Logos, dan sang firman adalah Allah. Kata sandang tertentu yang menunjukkan subjeknya. Firman bukan seluruh dari Allah. Sebagaimana akan menjadi arti dari kalimat itu seandainya kata sandang tertentu juga digunakan dengan theos. Dalam satu ungkapan yang dapat dibalik, di mana subjek dan predikatnya dianggap bisa dibolak-balik, keduanya mempunyai kata sandang tertentu. Bandingkan 1 Korintus 15 ayat 56. Mari kita lihat ini langsung dua contoh dalam satu ayat ya. 1 Korintus 15 ayat 56. Karena maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Ya, kita bahas potong per potong ya, potongan yang ini dulu ya. Poin A, baik sengat dari maut ya, itu maupun dosa, sengat maupun dosa, itu punya kata sandang. To kentron, to tanatu, dosa he hamartia. Karena sama-sama punya kata sandang, kata bisa diterjemahkan sangat maut ialah dosa. Bisa juga diterjemahkan dosa ialah sangat maut. Sekarang poin B yang ini. Kuasa dosa he dunamis tes hamartias. Maupun hukum Taurat onomos. Sama-sama mempunyai artikel atau kata sandang tertentu. Sehingga bisa diterjemahkan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Atau hukum Taurat ialah kuasa dosa. Jadi saudara, seandainya dalam Yohanes 1 digunakan kata sandang tertentu untuk firman maupun Allah, seperti tuntutan bodoh dari saksi Yehuwa, maka bagian itu bisa diterjemahkan firman adalah Allah maupun Allah adalah firman. Dengan demikian firman dan Allah betul-betul menjadi identik, dan ini salah karena menimbulkan ajaran sesat Sabellianisme. Sekarang poin G, kesimpulan dan ilustrasi. Yohanes 1 ayat 1 secara benar diterjemahkan dan firman itu adalah Allah. Asal kita tahu atau menyadari bahwa kata Allah dalam Yohanes 1 ayat 1c itu tidak identik dengan kata Allah dalam Yohanes 1 ayat 1b. Saya sudah katakan itu tadi ya, coba kita ulangi lagi, kita lihat ya. Di sini ada kata Allah ayat 1b ya. Dan sini ada kata Allah lagi ini ayat 1c. Jangan anggap Allah yang di sini 1c dan Allah yang di sini 1b itu identik. Tidak identik. Nah, para penafsir atau ahli bahasa yang tidak mau menerjemahkan dan firman itu adalah Allah, hanya melakukan itu, maksudnya tidak mau menerjemahkan firman itu adalah Allah, karena takut bahwa kata Allah dalam Yohanes 1 ayat 1b disamakan atau diidentikan dengan kata Allah dalam Yohanes 1 ayat 1c. Jadi mereka bukannya tidak mau menerjemahkan firman itu adalah Allah karena mereka setuju dengan penerjemahan atau pengajaran dari saksi Yehuwa, tidak. Tapi mereka takut kata Allah dalam ayat 1b diidentikan dengan kata Allah dalam ayat 1c, maka ini kacau balau, tidak karu-karuan. Untuk itu ada seorang penulis yang memberikan suatu ilustrasi sebagai berikut. Yohanes 1 ayat 1 ya. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Perhatikan ya, saya berikan warna yang berbeda.
untuk membedakan God, Allah yang warna biru, beda dengan God, Allah yang warna merah. Dan dia lalu memberikan satu kalimat yang menjadi ilustrasinya. In the beginning was Eve. Eve itu Hawa ya. And Eve was with man. And Eve was man. Pada mulanya adalah Hawa. Dan Hawa bersama-sama dengan man. Dan Hawa adalah man. Bingung ya? Pada mulanya adalah Hawa. Hawa bersama-sama dengan man. Man di sini ini maksudnya laki-laki. Adam. Ya. Lalu dan Hawa adalah man. Man yang di sini beda dengan man yang di sini. Kalau di sini man ini adalah laki-laki, loh. Hawa adalah laki-laki yang kacau, saudara. Man ini artinya di sini manusia. Man di sini artinya laki-laki. Yang di sini manusia. Jadi kata-kata ini benar. Pada mulanya adalah Hawa. Hawa bersama-sama dengan laki-laki. Dan Hawa adalah manusia. Tapi artinya harus dibedakan. Kalau artinya disamakan, ya kacau balau, tidak karu-karuan. Dan orang ini lalu memberikan penjelasan sebagai berikut. Sama seperti man, orang laki-laki, bisa menunjuk secara khusus kepada orang laki-laki dengan tidak mengikutkan perempuan. Demikian juga Allah bisa menunjuk pada sang Bapa dengan tidak mengikutkan anak. Itu yang terjadi dalam Yohanes 1 ayat 1b. Tetapi sama seperti man atau manusia bisa mencakup baik laki-laki dan perempuan sebagai satu golongan makhluk, suatu golongan makhluk. Kejadian 5 ayat 2, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka, yang memberkati mereka dan memberikan nama manusia kepada mereka pada waktu mereka diciptakan. Demikian juga Allah bisa mencakup Bapa dan Anak sebagai suatu golongan makhluk atau being. Ya. Kata bahasa aslinya Inggrisnya being. Saya tidak bisa menerjemahkan dengan pas ya. Karena kalau dikatakan makhluk, makhluk itu bahasa Inggrisnya sebenarnya creature. Ada kata create. Berarti Bapak dan Anak itu makhluk ciptaan jadinya ya. Tapi secara bahasa Inggrisnya being ya. Ya saya baca ulang di sini juga Allah bisa mencakup Bapak dan Anak sebagai suatu golongan makhluk atau being seperti dalam Yohanes 1 ayat 1, maksudnya 1C. Ya. Jadi kita sudah selesai dengan pembahasan Yohanes 1 ayat 1 yang tidak terlalu penting saya buangi sehingga kita sudah menyelesaikan di dalam 4 session. Dan saya kira pada minggu depan kita akan membahas Yohanes 1 ayat 18 yang tadi sudah kita singgung. Tapi nanti kita akan membahas secara lebih mendetail. Kalau pembahasan terlalu pendek, saya akan membahas lebih panjang dalam membahas ayat lain yang juga memberikan bukti bahwa Yesus itu adalah Allah. Tapi sampai di sini kita sudah punya 2 ya. Yesaya 9 ayat 5 dan Yohanes 1 ayat 1 itu membuktikan Yesus adalah Allah dalam arti kata yang setinggi-tingginya dan bukan Allah kecil, God, seperti tafsiran atau pengajaran dari saksi Yehuwa. Sama seperti pelajaran yang lalu, tapi saya kira ini lebih mudah dari pelajaran lalu. Kalau saudara tapi tetap nggak ngerti, ulang-ulang, dan saya memberikan makalahnya di dalam grup-grup
Jadi saudara ulang sambil baca makalahnya dan ulang tonton videonya sampai saudara mengerti. Kalau saudara punya kerajinan dan ketekunan, saya yakin saudara bisa mengerti. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih bahwa kami sudah mendengar sebagian lagi firman-Mu, bagian terakhir dari Yohanes 1 ayat 1. Dan dengan berakhirnya Yohanes 1 ayat 1 ini kami menambah argumentasi kami bahwa Yesus adalah Allah. Setelah kami membahas Yesaya 9 ayat 5 pada sesi yang pertama. Dan kami akan melanjutkan pembahasan bukti-bukti bahwa Yesus adalah Allah dengan menunjukkan ayat-ayat lain. Dan kalau ayat-ayat lain sudah selesai dibahas, kami masih akan melanjutkan dengan menunjukkan bukti-bukti yang lain lagi, yang bukan merupakan ayat langsung. Bila seluruh pembahasan ini bisa memperlengkapi banyak orang bahwa Yesus memang adalah Allah, juga bisa mengcounter ajaran Erastus Abdono yang mengajarkan bahwa Yesus bukan Allah. Demikian juga saksi Yehova dan banyak sektor-sektor yang lain yang tidak mengakui Yesus sebagai Allah dalam arti kata yang setinggi-tingginya. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.